Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang selalu kami idam-idamkan fatwa dan barokah doanya seluruh zuriyah Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, pengurus Himasal yang kami hormati, juga pengurus LIM atau Lembaga Ittihadul Mubalighin cabang Pekalongan yang kami hormati, tidak ketinggalan para pemirsa Dambar ID rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sudah memasuki malam yang ke-13 pada bulan Ramadan tahun 1443 ini. Para pemirsa yang berbahagia, dalam bulan Ramadan ada dua peristiwa besar. Yang pertama yaitu tentang nuzulul Quran, dan yang kedua tentang Lailatul Qadar. Nuzulul Quran adalah malam di mana diturunkannya Al-Quran kepada Rasulullah junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dalam banyak keterangan ahli tafsir bahwa Al-Quran yang pertama kali diturunkan kepada Rasulullah itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan, sehingga pada 17 Ramadan ini dijadikan sebagai malam peringatan nuzul Quran atau turunnya Al-Quran. Sementara itu Allah Subhanahu menegaskan dalam firman-Nya, yaitu dalam surat Al-Qadr yang berbunyi inna anzalnahu fi lailatul qadr, bahwa Allah menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Mayoritas ulama sepakat bahwa Lailatul Qadar itu tidak bisa diketahui secara pasti kejadiannya, tapi mayoritas ulama ahli tafsir mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu terjadi pada 10 terakhir bulan Ramadan, yaitu tanggal 21 sampai habisnya bulan Ramadan. Ini diperkecil lagi, yaitu terjadi pada malam-malam ganjil 10 terakhir bulan Ramadan, tanggal 21, 23, 25, 27 dan 29. Dengan dua keterangan tersebut, yang menjadi pertanyaan adalah Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar, sedangkan peringatannya sebagai turunnya Al-Quran itu dirayakan pada malam 17 Ramadan. Ini terjadi karena bahwa Al-Quran turun itu dalam dua tahap atau dua proses. Yang pertama, Al-Quran diturunkan dari Lauhil Mahfudz ke langit pertama, yaitu Sama'ud Dunya, langit sab pertama, itu pada malam Lailatul Qadar. Diturunkan secara jumlatan wahidah, secara keseluruhan 30 juz. Itu yang terjadi pada malam Lailatul Qadar. Sedangkan proses atau tahap yang kedua, setelah Al-Quran diturunkan dari
Lauhul Mahfuz ke langit yang pertama atau tepatnya di Baitul Izzah. Kemudian malaikat Jibril menurunkan kepada beliau junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam tanggal 17 Ramadan, yaitu pertama kali yang diturunkan, yaitu ayat atau surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Itulah yang dijadikan sebagai hari peringatan nuzul Quran atau turunnya Al-Quran yang terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Oleh karena itu, marilah pada peringatan nuzul Al-Quran tahun ini kita giatkan, kita semangatkan dalam mempelajari Al-Quran. Syukur-syukur bisa hafal 30 juz dan menguasai seluruh isi kandungan Al-Quran, sehingga hidup kita di dunia ini bisa terarah sesuai arahan Al-Quran, sesuai syariat Islam, sehingga kita menjadi orang yang beruntung, yang selamat dunia dan akhirat. Para pemirsa Dambar ID rahimakumullah, dalam memperingati peringatan nuzul Quran atau turunnya Al-Quran ini, marilah kita kedepankan akhlak kita, karena Rasulullah diutus di dunia ini untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, bahwa Rasulullah diutus di dunia ini adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Rasulullah sendiri akhlaknya adalah Al-Quran. Khuluquhul Quran kana khuluquhu Al-Quran. Dan juga firman Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Oleh karena itu kita harus mengedepankan akhlak, karena dengan akhlak yang mulia kita akan beruntung, akan mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Salah satu contoh bahwa akhlak itu bisa membawa kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Akhlak itu bisa sebagai lantaran kita mendapat hidayah dari Allah Ta'ala, dari mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh apa yang dilakukan oleh para ahli sihirnya Raja Fir'aun. Para ahli sihirnya Raja Fir'aun setelah dipertemukan dengan Nabi Musa di tengah lapangan untuk memperlihatkan kehebatan sihir-sihir mereka, itu salah satu yang merupakan akhlak baiknya ahli sihirnya Fir'aun adalah ketika mereka sudah berhadapan-hadapan dengan Nabi Musa, para ahli sihirnya Fir'aun mengatakan sebagaimana dalam firman Allah, qalu ya Musa imma antul qiya wa imma annakuna awwalaman alqa qala bal alqu al ayah. Setelah mereka berhadapan-hadapan dengan Nabi Musa, mereka ahli sihirnya Fir'aun mengatakan, hei Musa, kamu duluan yang memperlihatkan kehebatan, atau kami yang dulu memperlihatkan kehebatan sihir? Qala bal alqu, Nabi Musa berkata, kamu duluan saja. Ini adalah salah satu akhlak yang baik, bahwa mereka para ahli sihirnya Fir'aun tidak langsung begitu memperlihatkan kehebatan sihirnya, tapi menawarkan lebih dulu kepada Nabi Musa, kamu dulu atau kami dulu yang memperlihatkan kehebatan sihir. Setelah itu
ahli sihirnya Fir'aun kemudian melemparkan tali atau tampar yang karena sihir mereka sehingga bisa menjadi ular-ular kecil. Yang sementara itu Nabi Musa melemparkan tongkat yang berubah menjadi ular besar yang memakan ular-ular kecil sihirnya para ahli sihirnya Fir'aun. Dengan kejadian demikian ini, para sihirnya ahli Fir'aun karena mereka betul-betul ahli sihir yang menguasai sihir, mereka itu meyakini bahwa tongkat berubah ular besar itu bukan karena sihir. Memang nyata kenyataan bahwa tongkat itu benar-benar berubah menjadi ular yang besar sehingga memakan ular-ular ciptaan sihirnya para ahli sihirnya Raja Fir'aun. Dengan kejadian yang demikian ini dan berkah akhlak mereka ketika pertama kali berhadapan untuk memperlihatkan kehebatan sihir-sihir mereka, yaitu menawarkan lebih dulu kepada Nabi Musa dulu atau mereka dulu yang memperlihatkan kehebatannya, sehingga Nabi Musa mengatakan sudah kalian dulu. Ini berkah atau berkat akhlak mulia ini sehingga para ahli sihirnya Fir'aun begitu melihat tongkat berubah menjadi ular dengan sesungguhnya bukan karena penglihatan mereka yang melihat, akhirnya mereka insaf dan mengakui mulai saat itu beriman kepada Tuhan Nabi Musa dan Tuhan Harun. Jadi mereka memeluk agama tauhid, mengikuti Nabi Musa dan Nabi Harun. Inilah termasuk salah satu berkah akhlak sehingga mereka dengan mudah mendapat hidayah atau petunjuk dari Allah mengikuti agama Nabi Musa dan Nabi Harun yang waktu itu belum menjadi nabi. Para pemirsa Damar ID yang mulia, ada lagi tentang akhlak sebagaimana cerita Abdullah bin Mubarak. Mubarak ini mempunyai putra yang bernama Abdullah, yang menurut cerita singkatnya bahwa Mubarak itu adalah seorang pelayan. Diceritakan bahwa di Syam, kalau mungkin menurut zaman sekarang itu gubernur Syam yang bernama Nuh bin Maryam itu mempunyai seorang pelayan, atau mungkin lebih tepatnya dikatakan seorang budak, mempunyai seorang pelayan yang merawat kuda Maryam bin Nuh sebagai gubernur Syam itu. Setiap Maryam bin Nuh bepergian jauh, yang mempersiapkan, kemudian setelah pulang yang menerima kudanya dan merawat dengan baik adalah Mubarak ini, seorang pelayan gubernur Syam. Jadi pekerjaannya hanya seorang pelayan yang merawat kuda sebagai kendaraan daripada Maryam bin Nuh bin Maryam, ya, seorang gubernur Syam ini. Tapi pada suatu ketika karena Nuh bin Maryam ini membeli kebun anggur di tempat atau daerah lain, sehingga Mubarak ini dialih tugaskan untuk menjaga kebun kurmanya, ya, untuk menjaga kebun kurmanya. Nuh bin Maryam pesan kepada Mubarak, "Hei Mubarak, jangan sampai ada orang yang mengambil buah kurma ini, walaupun itu istri atau anakku, sebelum mendapatkan izin dari saya," kata Nuh bin Maryam, majikannya istilahnya. Mubarak mengikuti apa yang dipesankan oleh majikannya, karena Nuh bin Maryam ini mempunyai seorang anak perempuan yang sangat dikenal oleh kalangan pemuda Syam pada waktu itu, sehingga
banyak pemuda Syam yang melamar putri seorang gubernur Syam yang bernama Nuh bin Maryam ini. Sehingga saking banyak yang melamar Nuh bin Maryam ini bingung mau menetapkan siapa yang akan menjadi menantu sebagai pilihan sebagai menantunya. Akhirnya Nuh bin Maryam ingat bahwa dia punya pohon kurma di suatu tempat, sehingga kalau sekarang itu Nuh bin Maryam ini refreshing ke kebun buah anggurnya, bukan kurma anggur ya. Nah, pada waktu sampai di kebun anggurnya itu Nuh bin Maryam istirahat di tempat kebun itu dan mengatakan kepada Mubarak, "Mubarak, coba petikkan saya buah anggur yang paling enak." Ini saking blokone Mubarak dan sesuai dengan pesan majikannya bahwa jangan sampai ada yang memetik, malah sampai walaupun istri dan anakku sebelum mendapat izin dari saya jangan sampai diperbolehkan untuk memetik. Sehingga dirinya sendiri sama sekali belum pernah nyicipi apa itu buah kurma, sehingga buah anggur, sehingga tidak bisa mengetahui mana yang baik dan mana yang tidak. Mubarak akhirnya mengambil atau mendek buah anggur ini menurut penilaiannya dirinya sendiri. Mungkin yang baik itu yang masih berwarna hijau. Akhirnya dipetik yang hijau dikasihkan kepada Nuh bin Maryam. Setelah dimakan ternyata itu buah yang masih belum berumur untuk dipetik, sehingga terasa kecut. Nuh bin Maryam mengatakan, "Ini tidak enak, masih kecut, coba ambilkan lagi." Setelah itu memetik lagi, mungkin ini yang enak, yaitu yang sudah istilahnya matang tapi sudah terlalu matang. Basa Jawane iki wis bosok lah istilahnya. Ketika dipetik diberikan kepada Nuh bin Maryam, ternyata itu tidak enak karena sudah melebihi dari matang, atau bahasa Jawanya bosok. Nah itulah sehingga Nuh bin Maryam sedikit marah. Masa kamu menjadi petugas menjaga kebun anggur tidak mengetahui mana anggur yang baik dan mana anggur yang tidak baik? Akhirnya Nuh bin Maryam ini menyadari karena pesannya seperti itu, sehingga sehingga Mubarak menepati apa yang dipesankan, sampai-sampai tidak bisa mengetahui mana anggur yang baik dan anggur yang tidak baik. Setelah beberapa kali perbincangan, akhirnya Nuh bin Maryam ini mengatakan kepada Mubarak, "Hei Mubarak, tahukah engkau bahwa aku datang ke sini tujuan utamanya itu apa?" Nah, Mubarak kan mengatakan, "Yo, kula mboten ngertos. Ya, saya tidak tahu tujuan pastinya jenengan datang ke kebun ini." Nuh bin Maryam mengatakan, "Sebetulnya saya itu punya anak perempuan, yang mana anak perempuan itu menjadi idamannya para pemuda Syam. Kamu kan sudah pernah melihat anak perempuan saya." Mubarak mengatakan, "Ya kalau melihat secara langsung kami belum pernah, karena saya takut melihat secara langsung. Ketika putri panjenengan membuka jendela, itu sempat saya melirik sekali." Itu akhirnya Nuh bin Maryam mengatakan, "Saya itu waktu ini masih bingung karena banyak pemuda yang melamar anak saya, bahkan ada yang secara sosial ekonomi lebih tinggi daripada saya, sehingga saya tidak enak akan menentukan yang mana yang akan kami atau saya jadikan menantu." Akhirnya mengatakan, "Barangkali kamu Mubarak punya pemikiran kira-kira mana yang saya pilih sebagai menantu." Akhirnya Mubarak ini mengatakan, "Kalau menurut saya masalah itu mudah. Ini jadi seorang pelayan
satu masalah yang dihadapi majikannya dianggap atau dirasa sulit, tapi menurut pelayannya Mubarak ini dianggap mudah. Kok mudah bagaimana? Begini saja ya, tinggal panjenengan itu mau ikut siapa. Kalau mau ikut orang-orang Majusi, pilihlah yang paling tampan, sing paling ganteng. Kalau panjenengan mau ikut orang-orang Yahudi, pilihlah yang keturunannya paling tinggi, yang keturunannya paling agung. Dan bila engkau akan mengikuti orang-orang Nasrani, pilihlah yang paling kaya di antara mereka yang melamar putri panjenengan. Dan yang terakhir, kalau engkau ya Nuh bin Maryam mengikuti Rasulullah, Nabi kita Nabi Muhammad SAW, pilihlah yang agamanya baik, terutama yang akhlaknya baik. Sehingga dengan demikian Nuh bin Maryam ini bergumam dalam hatinya, kelihatannya seorang pelayan tapi ternyata wawasannya luas. Sehingga Nuh bin Maryam sangat marem, sangat puas dengan apa yang diucapkan oleh pelayannya yaitu Mubarak. Setelah itu pulang ke rumah, sampai rumah mengatakan kepada istrinya, sekarang sudah nggak usah bingung-bingung, saya sudah menemukan calon suami anak kita ini ya. Akhirnya istri Nuh bin Maryam mengatakan, siapa Pak? Ya, itu pelayan kita yang bernama Mubarak. Lah padahal Mubarak ini seorang pelayan, tampan yo cara gampang itu pas-pasan, keturunan juga keturunan orang biasa, kaya ya tidak. Nah, akhirnya istri Nuh bin Maryam ini mengatakan, pokoknya yang penting anak kita mau apa enggak. Akhirnya dipanggil anaknya, ditawarkan bagaimana kalau dinikahkan dengan Mubarak, pelayan keluarga mereka yang dulu menjadi pelayan perawat kuda dan akhirnya dialihkan untuk menjaga kebun anggur. Saking baktinya putri mereka sehingga putrinya mengatakan, saya hanya mengikuti apa yang menjadi kehendak bapak dan ibu. Nah, ternyata mereka dinikahkan. Setelah menikah, itu mempunyai anak yang diberi nama Abdullah bin Mubarak. Ini Mubaraknya itu seorang pelayan. Abdullah bin Mubarak ini yang menjadi seorang ulama sufi yang kesohor, ulama sufi yang terkenal, yang sering mimpi bertemu dengan Rasulullah. Bahkan orang yang mimpi bertemu Rasulullah untuk dititipi salam kepada seorang Majusi yang menikahkan atau mengawinkan putra-putrinya dengan kakak beradik, malah karena anaknya tinggal satu perempuan, bingung akan dinikahkan dengan siapa. Karena menurut orang-orang Majusi itu yang penting ketampanan dan kecantikan. Orang Majusi ini menganggap tidak ada orang yang ketampanannya sesuai dengan putrinya. Akhirnya putri yang tinggal satu ini dinikahi sendiri. Lah dalam pernikahan, acara resepsi pernikahannya dengan anaknya ini, orang Majusi ini punya satu keistimewaan, yaitu memberikan makanan kepada seorang janda yang mempunyai banyak anak yatim. Jadi anaknya itu 7, laki-laki 3, perempuan 3, yang laki-laki dinikahkan dengan yang perempuan sehingga tinggal satu yang perempuan. Itu yang akhirnya dinikahi sendiri. Pada waktu acara pernikahannya itu ada orang yang bolak-balik ke tempat resepsinya, yang ternyata ketika dikira itu mata-mata yang mau mencuri, sehingga setelah
diikuti oleh orang Majusi ini sampai ke rumahnya. Ternyata orang itu seorang janda yang mempunyai banyak anak yatim. Anak-anaknya mengatakan, mana makanannya Bu? Katanya akan ke tempat resepsi Majusi ini. Akhirnya ibunya mengatakan, saya malu kepada Allah, masa mengambil atau meminta makanan dari orang Majusi. Lah orang Majusi ini hatinya terenyuh sehingga pulang mengambil makanan sebanyak-banyaknya, dibawa sendiri diberikan kepada seorang janda yang mempunyai banyak anak yatim ini. Nah, ini satu akhlak yang baik, akhlak yang mulia dilakukan oleh orang Majusi, sehingga Abdullah bin Mubarak itu mengatakan, inilah satu amalan yang baik sehingga menjadikan saya bertemu Rasulullah untuk menyampaikan salam beliau kepada engkau ya orang Majusi. Setelah itu orang Majusi itu mengatakan, kalau memang benar demikian, mulai detik ini, saat ini saya akan masuk agama Rasulullah, yaitu agama Islam. Nah, itulah termasuk salah satu akhlak yang bisa membimbing kita untuk bisa hidup bahagia dunia maupun akhirat. Oleh karena itu, marilah pada kesempatan peringatan nuzulul Quran ini, marilah kita tingkatkan belajar kita, terutama dalam mempelajari Al-Quran sehingga menguasai seluruh isi dan kandungannya, sehingga membawa kita kepada kehidupan yang berbahagia dunia dan akhirat. Amin, Allahumma amin. Para pemirsa Damar ID yang dimuliakan oleh Allah, demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat, terutama kepada diri saya sendiri dan kepada semua yang mendengarkan. Amin, Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.